keseluruhan. Tadi kan saya baru bilang satu. Oke. Yang lainnya misalnya ya, yang dikatakan sebagai ijazah asli itu justru ketika digelar perkara khusus makin menguatkan bahwa itu palsu. 99,9% sebagaimana dikatakan Roy. Why? Karena sejak awal ini benar nih Pak Jokowi tahun yang lalu mengatakan begini kepada kami. Waktu itu relawannya. Sedikit pun saya tidak punya kekhawatiran, ketakutan ya terhadap dugaan fitnah ijazah palsu ini. Karena ijazah SD, SMP, SMA, S1 ada semua sama saya dan itu semua asli. Sudah kami limpahkan untuk 3 tersangka. Nah, bagi kami itu cukup terburu-buru. Ahli dan saksi ada charge kami justru dipanggil untuk memenuhi berkas yang kami ajukan. Kami mendorong dan mendesak pihak kejaksaan untuk menahan para tersangka ini. Kenapa? Ya karena mereka masih saja membuat gaduh di publik. Menerima permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai peserta pencalonan presiden RI periode 2014 dan 2019 merupakan informasi yang terbuka. Ini kemenangan publik, artinya 9 item yang ditutup-tutup ini harus terbuka untuk publik. Dengan begitu publik bisa tahu nanti membedakan, apalagi yang punya ijazah UGM. Kami yakin ini tidak akan merugikan Pak Jokowi karena memang tidak ada hal-hal apapun yang disembunyikan oleh Pak Jokowi tentang keberadaan ijazahnya, tentang isi ijazahnya, apapun yang berkaitan dengan ijazah Pak Jokowi. Polisi melimpahkan berkas perkara 3 tersangka fitnah Jokowi, Roy, Rismon, Tifa. Bola panas kini ada di kejaksaan. Apakah kasus tersebut akan berlanjut ke persidangan? Saya Aya Nufus, inilah Interupsi. Pemirsa, untuk membahasnya di studio Interupsi sudah bergabung bersama saya di sebelah kiri pengacara Roy Rismon Tifa, Bang Refli Harun. Terima kasih Bang sudah hadir pada malam hari ini lagi di studio Interupsi. Dan juga ada Bang Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik. Bang, tampilannya malam ini casual sekali, apa karena kemenangan publik nih Bang? Bukan, karena kedinginan. Karena kedinginan, baik. Kalau begitu saya akan perkenalkan narasumber di sebelah kiri saya ini sepertinya sudah matching outfitnya juga. Ada Bang Rifai Kusumanegara, pengacara Joko Widodo. Selamat malam Bang. Malam. Terima kasih. Bagian deh jasnya itu. Jahitnya di tempat yang sama ya Bang ya. Dan juga ada Bang Freddy Damanik, Sekjen DPP Projo. Terima kasih ya Bang Abang. Selamat malam. Sudah hadir di studio Interupsi. Saya ingin mengingatkan kembali rules di studio ini. Anda boleh berargumen, adu gagasan, adu ide, tapi pastikan Anda mengatakan interupsi. Baik, saya ke Bang Refli terlebih dulu. Bang, tadi dari mana Bang? Katanya dari Polda mengkritik. Kritik apa Bang? Oh, jadi kita mengkritik soal pelimpahan itu. Pertama, kita mengatakan pelimpahan itu prematur dan tidak punya dasar hukum yang kuat. Oke. Ya. Kenapa begitu? Pertama, saksi dan ahli yang kita ajukan itu belum diperiksa. Dan baru akan diperiksa 20 Januari nanti, bayangkan. Tetapi sudah dilimpahkan itu barang. Kan? Nah, ini menunjukkan bahwa penyidik tidak profesional atau penyidiknya panik. Saya lihat, Kenapa panik Bang? paniknya barangkali ada tuntutan di sebelah sana, ya kan? Kapan ini dinaikkan, kapan ini ditahan dan lain sebagainya. Jadi ada kepanikan seperti itu. Ya, makanya kita menengarai ini penyidiknya nggak independen nih sepertinya. Berikutnya kita lihat ya, kalau kita lihat dasar-dasar penersangkaan tersebut, tidak ada yang relevan dari 6 pasal itu kita katakan. Pasal 310 mengenai pencemaran nama baik, itu tidak berlaku kalau itu terkait dengan kepentingan publik.
Nah kita tahu bahwa dengan putusannya KIP, ya, Bung Bona memenangkannya, makin nyata bahwa yang namanya dokumen ijazah itu adalah dokumen publik, bukan private dokumen. Oke baik, kita akan tahan dulu Bang soal... Baru 2 dari 3.000 yang akan saya katakan. Sudah baik aja. Sudah dipersiapkan sepertinya, tapi kita tahan dulu. Saya mau lihat tanggapan dari Bang Rifai. Dikit aja Bang. Baru 2, baru Jangan 1. semua dikeluarin semua. Oke, saya mau tanya Bang Rifai, Bang, katanya prosesnya prematur. Kemudian juga dikatakan terkesan terburu-buru, Polda terkesan tidak independen, ada dorongan-dorongan tertentu katanya. Menurut Abang seperti apa? Oke, pada intinya gini, pemeriksaan tersangka kan sudah dilakukan di bulan November, sudah 2 bulan. Dan sejak itu kita mendengar bahwa tersangka akan mengajukan saksi dan ahli. Sampai 2 bulan tidak kunjung juga. Persoalannya di mana saya nggak ngerti. Apakah justru para tersangka yang tidak serius 2 bulan loh? Atau penyidik yang tidak serius? Penyidiknya Kalau misalnya penyidik tidak serius, boleh silakan dikritisi penyidik. Saya pun juga nggak mau ada sebuah proses perkara tidak equal ya. Tapi kembali lagi, kami pun juga sebagai korban punya hak loh di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Hak untuk segera perkara disidangkan. Dan kami juga mendesak memang penyidik, ini sudah 2 bulan nggak ada kejelasan. Bahkan kemarin kami menyayangkan kok saksi ahlinya malah dibawa-bawa ke gelar. Padahal di gelar itu tidak mengikat, harusnya dituangkan dalam BAP baru di situ mengikat secara pro justisia. Ya, jadi soal itu ya silakan saja kalau memang ada keberatan, tapi di sisi lain juga kami ingin semua ada kepastian, jangan menjadi alasan untuk menunda-nunda. Oke, terkait pasal yang tidak relevan seperti apa Bang? Kalau itu kan semua pengacara pasti bicara seperti itu, tapi intinya pertama adalah dari penyidikan sendiri sudah lolos pasal-pasal ini dan dikuatkan oleh 22 ahli. Tinggal kita lihat di jaksa nanti, apakah pasal-pasal oleh jaksa tetap dipertahankan untuk diuji di persidangan atau tidak. Tapi kalau buat kami ini clean and clear, bahwa betul ada fitnah dan pencemaran nama baik. Tadi yang disebut KIP bahwa ini dokumen publik, betul itu dokumen publik, tapi persoalannya bukan itu. Menghina dan memfitnah Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi tidak punya hak privat untuk menjaga nama baiknya? Atau apakah seluruh mantan presiden seumur hidupnya boleh dihina, boleh difitnah oleh seluruh rakyat Indonesia? Menurut saya beliau sudah pensiun sebagai warga negara juga punya hak untuk menjaga nama baiknya. Dan itu diatur di konstitusi di pasal 28. Jadi menurut saya ya ini memang ada perbedaan pendapat, silakan saja. Setiap advokat pasti juga membuat argumen, tapi ujung-ujungnya kita lihat nanti bagaimana pandangan hakim. Oke, baik. Bang, di Polda tadi responnya apa dari kritik Anda? Yang merespon itu kita kan bicara di depan media, depan wartawan. Kita memberikan sebuah penjelasan, ada 7 poin keberatan kita terhadap pelimpahan dan juga kasus ini secara keseluruhan. Tadi kan saya baru bilang 1. Yang lainnya misalnya ya, yang dikatakan sebagai ijazah asli itu justru ketika digelar perkara khusus makin menguatkan bahwa itu palsu. 99,9% sebagaimana dikatakan Royce. Why? Karena ada proses penunjukan yang tidak transparan. Jadi kalau kita bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government, semakin dia tidak transparan, makin mencurigakan. Maka kita katakan nggak benar ini ya. Dan kita menemukan satu titik tertentu ya, di mana kita lihat dari 6 penampilan ijazah Jokowi itu ada perbedaan. Jadi kita temukan itu, tapi kita nggak mau spill banyak-banyak. Jadi 3 KPU kan, KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Nasional 2 kali bahkan. Kemudian 3, kita anggap tetap 3. Kemudian Dian Sandi sekali, kemudian Barreskrim sekali, dan GPK sekali. Jangan salah, edisi terakhir itu berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Nah ini makin meyakinkan kita bahwa ijazahnya, itu ya? Oh iya, 99,9%. Lainnya misalnya, kita menganggap yang namanya penyidik ini overcharging. Ini kasus pencemaran nama baik dan dia mengklaim fitnah. Oke, Bang, tapi 7 yang dari ke-7 itu yang paling penting yang mana kritik Anda? Yang paling penting semuanya penting. Semuanya penting, oke, baik. Terutama pasal-pasal yang tidak relevan, yang tidak menjadi dasar kuat, prematur, sumir, itu menurut saya ujung-ujungnya kita mengatakan ini bukan lagi yang namanya law enforcement atau penegakan hukum, ini adalah kriminalisasi. Oke, saya akan dengar terlebih dahulu tanggapan dari Bang Freddy. Bang, kriminalisasi dari proses yang dilakukan. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, memang argumen pihak Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang tinggal itu. Ya, kriminalisasi, kemudian ini adalah objek atau penelitian kan. Hanya yang 2 itu, bolak-balik dan itu saja. Nanti bagaimana itu kita aja bikin 7 tadi. Sampai di persidangan pun kita bikin 7 sudah. Sampai di persidangan pun pasti akan itu. Ya, argumen pembelanya. Jadi menurut saya mutar di situ-situ aja menurut ya Anda. akan seperti itu karena memang tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain untuk melakukan pembelaan, untuk meyakinkan publik juga. Saya lihat yang paling kuat memang argumen itu bahwa
itu adalah kriminalisasi, bahwa seolah-olah dijolimi kan, kemudian itu adalah objek penelitian supaya tidak dikriminalisasi karena ini negara demokrasi, negara bebas. Kan akan seperti itu. Tapi seperti tadi kata Bang Rifai, ya ini kan sistem peradilan pidana, semua tahapan sudah dilalui. Ya, sejak Pak Jokowi melapor, semua transparansi telah terjadi di dalam perkara ini dan dilihat, disaksikan oleh semua publik. Ya, tidak ada yang main-main di sini. Pak Jokowi ketika melapor, membawa ijazahnya, memang begitulah cara melapor. Kemudian diperiksa, ya kemudian dilengkapi berkas-berkas, termasuk saya diperiksa sebagai saksi. Tadi dia disebutkan berapa ahli bukti segala macam. Dan yang terakhir memang itu kan sudah dilakukan gelar perkara khusus. Saya sudah menyampaikan beberapa kali. Dia nggak datang ya? Saya nggak datang. Saya nggak datang. Saya tidak datang. Saya cuma menyampaikan sudah dilakukan gelar perkara khusus. Dan saya sudah menyatakan di beberapa media bahwa setelah gelar perkara khusus ini proses pemberkasan akan dilakukan dan berkas akan dilimpahkan. Dan ternyata memang alhamdulillah puji Tuhan berkas sudah dilimpahkan. Artinya kami dari pihak pendukung Pak Jokowi memang sangat ya menghargai ya, kita respect kepada penyidik yang melakukan proses penyidikan ini dengan transparan, dengan akuntabilitas yang sangat baik. Ini kan konsekuensi dari ya perbuatan atau ya kita hadapi saja lah. Roy Suryo dan kawan-kawan silahkan berargumen. Ya toh nanti ini sampai di persidangan kok. Gitu loh. Berarti Anda juga setuju dengan hasil dari KIP yang diklaim oleh Bang Monotua ini adalah kemenangan publik? Saya sepakat itu. Ini adalah kemenangan publik dalam konteks bahwa justru ini nanti bagi kami advokat, justru proses di Komisi Informasi Publik ini memberikan pelajaran memang kepada publik, kepada lembaga-lembaga negara itu. Kalau memang itu informasi publik, berikanlah kepada, saya tanya Bang Monotua, kepada siapa saja gitu loh. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah untuk kasus Pak Jokowi ini clear kasusnya memang tidak ada Pak Jokowi. Pertama menutupi informasi itu. Yang kedua memang ini kasus pencemaran fitnah. Ya, semua orang tahu. Baik, saya tanya Bang Monotua, Bang, maksud dari kemenangan publik yang disampaikan dari oleh awal pihak Anda, ijazah Pak Jokowi sendiri tadi dikatakan tidak menutup-nutupi. Ditutupi. Jadi begini, makasih ya. Makanya sampai digugat kan. Itu. Jadi memang kan kita harus paham dulu konteksnya bahwa kita ini dalam konteks undang-undang keterbukaan informasi publik. Artinya ini bicara publik. Saya juga ke situ selaku pemohon itu atas nama publik. Kalaupun diberikan berarti kan untuk publik. Makanya saya bilang itu untuk publik. Artinya ini terbuka dokumen, selama ini kan beredar isu bahwa ijazah itu secret, dilindungi oleh PDP, kena pasal 17 Undang-Undang KIP, tanpa mengingat pasal 18 ayat 2 huruf B. Terkecuali untuk ini untuk yang pejabat publik. Jadi ini ada yang dikecualikan lagi. Jadi seperti itu. Makanya saya bilang ini kemenangan untuk publik. Karena memang pada awalnya ini semua publik bisa melakukan hal yang sama seperti saya. Bahkan keberuntungan kita adalah ini masalah ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya cukup kecil dalam keterbukaan informasi publik ini. Ini bicara semua ijazah pejabat-pejabat negara. Bahkan presiden, kepala daerah, DPRD, DPR, semua nanti bisa dimintakan dengan pola yang sama. Seperti itu. Bang, saya tanya Pak Rifai, Bang, kaitannya dengan pasal yang diterapkan ini apa Bang dengan KIP? Perlu diluruskan ya. Jadi pertama kalau Pak Jokowi selama ini tidak pernah ikut campur atau mengintervensi lembaga-lembaga pemerintahan yang memang pernah memegang legalisirnya. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi. Makanya dia tidak pernah ikut campur. Silakan saja masing-masing instansi memiliki SOP, diselesaikan dengan SOP masing-masing. Karena itu waktu abang menggugat kami tidak intervensi. Ini biar clear. Kami punya hak intervensi, kami tidak. Kenapa? Biarkan itu. Karena memang itu dokumen sudah diberikan. Pak Jokowi, Bang? Milik publik. Tapi memang Pak Jokowi secara pribadi karena dia sudah menjadi warga negara tidak mau memberikan manakala diminta oleh teman-teman TPW. Itu clear ya. Karena beliau menganggap saya bukan lagi pejabat publik. Dan itu kita pertahankan. Makanya waktu TPW datang ke rumahnya minta, kita tidak tunjukkan. Tapi bahwa teman-teman mengumpulkan dari instansi itu silakan saja. Karena itu kami tidak intervensi. Dan sekarang sudah disebut seperti ini kita hargai ya. Itu kembali lagi setiap institusi memiliki mekanisme masing-masing ya, bahwa nanti dengan putusan ini apakah diterima atau mereka tetap mengajukan banding ke petun, itu silakan berproses, kami tidak ikut campur. Jadi perlu dibedakan antara beliau sebagai pribadi
di sisi lain beliau tidak keberatan manakala ijazah ini juga diberikan. Karena gini, justru sebenarnya dengan adanya fotokopi legalisir di masing-masing KPUD ada satu fakta bahwa selama ini Pak Jokowi sudah memenuhi persyaratan memberikan fotokopi itu, terlepas dulu asli palsu ya. Dan ternyata masing-masing legalisir ini, masing-masing ijazah ini dilegalisir basah oleh masing-masing dekan yang in charge ya. Jadi intinya secara administratif tidak ada kesalahan, tidak ada Tahu kan selama ini proses legalisasi itu tentunya ijazah aslinya ditunjukkan di UGM, dicocokkan, dicap. Ini bicara yang normal dulu nih ya. Bahwa ada isu-isu ini palsu tidak palsu, silakan itu berproses, diuji saja gitu ya. Tapi justru tahapan administrasi sebagai calon kepala daerah, calon presiden diikuti semuanya dan dilengkapi oleh legalisir dari dekan yang berhak. Jadi Oke, Bang. nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Bang Refli nggak ada masalah loh Bang terkait dengan ini. Nggak ada masalah gimana. Semuanya sudah diikuti dengan. Jadi ya nanti apa yang dihasilkan Bonatua ini akan kita teliti dan kita sudah mendapatkan clue-nya. Salah satu clue-nya nanti kita lihat lah ya. Oke, apa itu clue-nya? Yaitu- Kita akan bahas di segmen berikutnya Bang ya. Kita akan jeda sejenak, pemirsa tetap di interupsi. Ada kembali di interupsi, pemirsa saya langsung ke Bang Refli. Bang, tadi Anda katakan terkait dengan clue. Clue apa Bang? Jadi clue-nya adalah nanti kan tidak ada lagi informasi yang ditutup yang 9 atau 11 item itu. Nanti kita akan bandingkan antara pejabat-pejabat yang melakukan legalisasi terhadap ijazah yang diserahkan tersebut. Apakah itu pejabat yang memang pada waktu itu menjabat ataukah orang lain dan lain sebagainya. Itu clue-nya ya. Karena Roy Suryo Sebentar, artinya Anda ke depannya akan membuat laporan baru? Itu soal lain itu ya. Oke. Tetapi kita menemukan tuh Roy Suryo sudah mengindikasikan itu sama Dr. Tifa tadi. Nah berikutnya saya ingin mengatakan kalau kita lihat GPK itu ya tanggal 15 Desember yang lalu. Kalau nggak hadir memang nggak susah. Tapi kalau kita hadir itu tidak memberikan apa-apa. Itu bukan dialog, itu monolog. Jadi ini penyidik kami sudah memeriksa 22 ahli. 709 dokumen sudah, lalu kemudian terlapor atau pihak tersangka begini dan lain sebagainya, pihak sana begitu, pihak situ, tidak ada yang namanya crossfire. Kita berharap pada waktu itu disebutkan dasar-dasar kenapa mereka melakukan penersangkaan, nggak jelas, tempus deliktinya nggak jelas, locus deliktinya nggak jelas, coba disebut periode antara 22 Januari sampai 30 April. Bagaimana kita mengimajinasikan apa kejadiannya? Itu kan panjang sekali. Coba beda sama Sylvester itu kan. Jelas tuh di depan Mabes Polri. Kemudian dia ngomong ini dan lain sebagainya. Very spesifik. Nah itu sendiri kita mengatakan. Kalau orang tahu GPK itu mengikuti dari awal sampai akhir. Ini gak memberikan apa-apa. Kecuali menampung keluhan-keluhan atau dialog-dialog yang sebenarnya bukan dialog. Tapi monolog. Itu Oke, coba saya dengar ke Bentar dulu dong, Bang, sedikit tadi lagi. katakan rencana Jokowi itu pejabat publik. Saya buka, masih Danantara dia. Dewan Pengarah bersama SBY. Saat ini ya. Ini Dewan Pengarah Danantara, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo dalam kurung Jokowi. Nah terakhir ya, yang takut itu proses bersidang itu bukan para yang ditersangkakan, dikriminalisasi. Pak Jokowi sendiri yang khawatir. Itu feeling saya. Makanya prosesnya ini agak lama, bolak-balik. Yakin Kenapa? Anda itu soal Yakin. itu? Saya meyakini itu. Pertama dua hal faktornya. Pertama adalah soal eksistensi ijazah itu sendiri. Yang kami yakin 99,9% palsu. Dan yang kedua kesehatan Pak Jokowi yang makin lama makin worse. Oke, coba saya dengarkan dulu dari Bang Freddy. Bang, tadi sudah dibahas banyak hal oleh Bang Refli ya. Mulai dari pejabat pada saat itu menjabat ketika legalisir ijazah. Sampai ke beliau ini sekarang masih pejabat publik. Ya, masalah pejabat publik itu kan Bang Bona ahlinya dan antara katanya dia juga udah gugat. Ya jadi silahkan sajalah. Tapi yang pasti yang jelas argumentasi saya udah tambah lagi kan. Tadi katanya cuma itu aja. Dalam Gini. lagi. Oke. Apa tadi? Jadi udah lupa aku lagi. Karena banyak poinnya tadi Bang yang disampaikan. Makanya, Yang pertama tadi soal saking pejabat banyaknya publik, argumentasi kita lupa dia. Legalisir ijazah. Gini kan masalah ijazah ini legalisir. Tadi Bang Rifai udah sampaikan. Jadi itu ini dari wali kota Solo loh. Wali kota Solo itu Jokowi itu bukan seorang nothing gitu loh. Jadi proses legalisasi sudah sah dan kita percayalah kepada lembaga publik kita yang sudah digugat oleh. Kan saat itu katanya lawannya dosen UGM. Jadi kalau ijazah palsu. Gimana kita mau percaya sama lembaga publik? Orang dikalahkan sama Bonatua. Oke. Lembaga Masuk publik ke yang proses itu menutupin. Bang. Proses yang dilakukan itu kan sudah berjenjang Bang.
Ya legalisir seperti yang disampaikan oleh Bang Rifai tadi juga. Tetapi secara post factum ternyata bermasalah kan? Nah, itu belum post factumnya. Nanti silakan Abang uji bermasalahnya itu di mana. Tetapi itu proses sampai ke Presiden RI, KPU RI, dan telah diproses di MK dan beliau presiden 2 periode. Itu kan fakta. Ya sampai sekarang belum ada yang mematahkan fakta-fakta itu. Itu satu hal ya. Yang kedua, masalah Pak Jokowi takut ya ini masuk ini masuk ke proses persidangan. Ya. Ini Pak Jokowi yang lapor. Pak Jokowi memang berkepentingan ya martabatnya dipulihkan, dikembalikan melalui proses persidangan. Ya, dia tidak ragu sedikit pun bahwa ini akan dibuka di persidangan. Itulah yang diharapkan oleh Pak Jokowi melalui laporan ini. Tentunya juga selain pembelajaran kepada publik agar tidak mengulangi perbuatan-perbuatan seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Artinya memang Pak Jokowi tidak ada rasa takut meskipun beliau saat ini masih pejabat publik ya Bang? Sejak awal ini benar nih Pak Jokowi tahun yang lalu mengatakan begini kepada kami. Waktu itu relawannya, sedikit pun saya tidak punya kekhawatiran, ketakutan ya terhadap dugaan fitnah ijazah palsu ini. Karena ijazah SD, SMP, SMA, S1 ada semua sama saya dan itu semua asli. Itu konsisten sampai sekarang. Baik, sebentar tahan dulu. Saya mau tanya Bang Bonatua. Bang, di persidangan KIP Anda menghadirkan ex Wakapolri menjadi sebagai saksi. Apa aja waktu itu Bang? Oh bukan aku itu di Solo. Di Solo. Itu di Solo, itu Chelsea. Pada saat itu seperti apa Bang? Yang di ini. Ya. Jadi ini nggak tahu ya, tapi aku belum nuduh. Oke. Tapi selama kualamin, aku mengalami rintangan. Oke. Banyak hambatan-hambatan. Ini kuanggap indikasi. Gak tahu, pasti ada orang yang powerful melakukan ini sehingga bayangkanlah ya, Andri menghalangi. LKD lembaga kearsipan daerah setiap di provinsi sama kota Surakarta juga menghalangi. KPUD di Solo juga menghalangi. KPU DKI juga menghalangi. KPU ini lebih parah menghalanginya. Begitu aku berkirim surat, dia keluarkan keputusan 731. Yang baru dibikin? Iya. Rame publik. Sampai ada muncul nepalkan KPU. Baru buru-buru diralat itu peraturan dicabut. Nah lantas dicabut bukan langsung kita happy. Enggak. Dikasih tapi ditutupi. Ya kan berarti dihalangi lagi. Makanya kita sekarang bersidang. Sampai capek kita berpeluh keringat di sini sidang ini selama 4 bulan lebih. Hanya gara-gara mendapatkan sesuatu yang memang hak kita selaku publik. Oke. Itu ada indikasi bagiku. Oke, saya tanya Bang Refli. Bang, tadi dikatakan oleh Bang Freddy, katanya tidak ada ketakutan kok Pak Jokowi, orang Pak Jokowi yang ngelaporin. Coba lihat Pak Jokowi yang baru melapor tadi, tanggal 30 April dengan Pak Jokowi Jumat kemarin, yang mau sholat Jumat. Kan jauhnya minta ampun kan? Apanya Bang? Kesehatannya. Jadi autoimunnya itu mengkhawatirkan. Itu yang disinyalir oleh Dr. Tifa misalnya, karena dia seorang dokter. Kaitannya sama kasus ini? Loh, kalau orang dalam kesehatan yang sangat worse, gitu, jelek, getting worse, kira-kira dia siap nggak menghadapi persidangan untuk ditanya dan lain sebagainya. Karena sebagai pengadu, sebagai pelapor dia harus hadir ya kan dalam sidang. Dan kita nanti siap tuh tanyakan hal-hal yang barangkali dia sendiri mungkin belum bisa menjawabnya barangkali. Kalau misalnya hanya selembar ijazah itu yang dipersoalkan mungkin mudah. Tapi kalau bagaimana memori dia tentang kuliah itu, apakah benar dia KKN? Apakah benar dia sarjana penuh ataukah sarjana muda dan lain sebagainya? Belum lagi hal-hal dari lainnya. pihak Pak Jokowi selalu bilang Pak Jokowi mereka siap. Kan, coba saya tanya Pak Rifai, Bang, Pak Jokowi siap ya Bang ya untuk siap sekali. Buktinya jadi, Pak Jokowi makin sakit sekarang kan ini. kita juga Cuma menunjukkan dia makin stres. Kemarin juga kami tim. Berarti Anda yakin beliau itu semakin kurus karena stres? Makin stres. Coba. Itu bukan autoimun itu fakta. lagi, Bang Refli kali itu. Fakta. Kemarin kita juga baru ketemu, bahkan beliau kembali lagi. Berharap ini segera tuntas karena beliau menanya waktu ketemu salaman nggak? Ini kalau lancar bisa Februari Maret atau mungkin setelah Lebaran lah. Okay. Kalau lancar ya pertimbangan karena beliau juga concern dan ingin hadir. Apalagi beliau sudah komit ingin menunjukkan ijazah aslinya kepada publik dalam persidangan. Buktinya CLS di Solo nggak mau ready ya. Okay. Ini kan didramatisir aja oleh PH bahwa CLS di Solo dia menghindar sebagai saksi.
kesannya Pak Presiden itu takut menghadapi para PH gitu. Beliau itu menghadiri sidang umum MPR berkali-kali gitu ya. Lo CLS di Solo nggak hadir. Forum-forum internasional juga Citizen berkali-kali. lawsuit di Solo nggak hadir. Di sini diuji. Itu Beliau akan menunjukkan menerangkan dia nggak berani. Artinya harus dalam kebenaran yang dipertanggungjawabkan. Dan kedua adalah yang beliau terangkan adalah sesuatu yang beliau alami. Tidak mungkin lupa ya. Kalau ditanya nomor tanggal ya susah lah ya. Bang Refli juga tanya nomor STB SD-nya kan nggak ingat. Tapi kalau ditanya kapan KKN di mana, biarkan dia mengalir. Akan terlihat apakah itu fakta atau tidak justru pada saat cross examination. Nanti kita akan lihat. Kita sekali lagi buat saya, apakah dia baru mengingat skenario atau memang pengalaman. Silakan Tapi yang jelas di CLS Solo nggak berani muncul dia. Citizen lawsuit di Solo nggak berani muncul. Antara itu pejabat publik ya. Saya agak beda pendapat ya. Oke, silakan Bang. Dengan gampang saja ya, di dalam situ ada Taksin, ada Roy Dalio, ada Jeffrey Sachs, ada Chapman Taylor. Mereka jelas orang-orang asing yang menjadi dewan-dewan di dalam dan antara, bukan pejabat publik. Ini lembaga pemerintah yang khusus menjalankan kegiatan usaha dan banyak masyarakat, pakar-pakar internasional di dalam itu semua. Jadi salah kalau dibilang seseorang yang menempati posisi di antara itu pasti pejabat negara. Is it clear? Bang, bukan pejabat negara Bang, karena banyak gini ya, yang namanya state institution, institusi negara atau yang namanya institusi publik, itu pasti pejabat publik dia. Yakin Anda 100%? Dia 100%. Pejabat Kecuali kalau dia dananya dana swasta. Roy Dalio pejabat Indonesia. Interupsi ya. Bukan. Baik Bang Refli, tadi Anda katakan Danantara itu bagian dari pejabat publik. Meskipun tadi kata Bang Refli ada tokoh-tokoh asing juga di sana. Apakah gini ya, publik? Yang namanya pejabat publik itu atau institusi publik itu dua. Dia memiliki kewenangan publik dan sumber dananya sebagian besar berasal dari publik, berasal dari negara, ya kan? Danantara itu menguasai hampir semua uang kita ini dari BUMN. Kedua, dia memiliki kekuasaan, kewenangan tertentu yang sangat powerful. Dan dia diatur juga dalam undang-undang. Nggak mungkin dia bukan institusi publik. Kalau dia private institution, ya nggak diatur di dalam undang-undang. Jadi itu clear. Jadi siapapun yang bekerja di Danantara, itu ada pejabat publik. Kalaupun orang asing, dia tetap public official. Artinya dia tetap tunduk pada kaidah-kaidah publik di sini. Walaupun dia orang asing. Gitu loh. Gitu, enak aja mentang-mentang dia orang, misalnya gini, maksud saya gini, mentang-mentang dia orang asing lalu kemudian saya dari Chili, tunduknya hukum Chili, nggak begitu, tetap tunduk hukum Indonesia. Tanggapan Anda Bang? Whenever dia bekerja di sini. Tanggapan Anda Bang Freddy? Iya, tadi Bang Rifai udah menjelaskan ya status para penasehat di Danantara ini. Ya, salah satunya kan Pak Jokowi ya. Saya juga lihat-lihat tadi di ini, seperti kata Bang Rifai ini banyak sekali orang asing. Ini bagaimana ceritanya? Dia bukan Dewan Penasehat, Dewan Pengarah. Dewan Pengarah. Oke, Dewan Pengarah. Cuma dua aja Dewan Pengarah itu. Dewan Penasehat juga ini orang asing Bang. Abang bilang kan institusi publik pasti pejabat, orang-orang yang bekerja di situ berarti kan pejabat publik. Iya. Ya berarti kan sama Bang, Dewan Pengarah kayak Dewan Penasehat. Berarti orang-orang asing ini. Ya public official juga. Apakah mereka ini menerima gaji dari institusi ini? Baik, coba saya mau tanya Bang Rifai dulu. Bang, meskipun pejabat publik ataupun tidak, apakah Pak Jokowi ini tidak berhak untuk membela dirinya? Bukan suka itu. Jadi saya ikutin alur berpikirnya Bang Refli. Jadi oke lah, taruhlah dia menerima gaji lah. Bukan itu kriterianya, bukan menerima gaji. Di antara maka seluruh data pribadinya harus dibuka, diminta seenaknya oleh orang. Menurut saya nggak ada kaitannya. Kecuali data-data yang diserahkan pada saat menjadi karyawan atau pejabat di Danantara. Mungkin. Ya seperti itu ya. Argumentasi Bang Bonatua. Karena ijazah presiden digunakan saat presiden, itu logic and relate untuk diminta. Terus gara-gara Danantara semuanya mau diminta kan juga nggak logis ya. Iya, nanti dia sudah membatalkan sendiri apa yang dia katakan. Dia mengatakan nggak sesederhana itu kan, gitu ya. Bahwa tidak bisa meminta data pribadi. Kalau diminta oleh teman-teman kami tidak berikan. Ya. Kalau mau dilakukan upaya hukum ya kita ikuti saja, tapi kami tidak berikan. Kita kalau balik, dilakukan pakai instansi lain, kami hormati. Kita balik kepada masalah ijazah. Pada saat ini kan masalahnya ijazah. Nah ijazah itu sudah dikatakan sebagai dokumen publik, apalagi mau menghindarnya. Kita kan nggak minta yang lain, minta dia tunjukkan ijazahnya. Yang sekarang ini berusaha ditutup-tutupi oleh Polda Metro Jaya dengan cara tidak boleh dilihat, tidak boleh diraba, tidak boleh disentuh, tidak boleh dipotret.
Oke. Padahal kalau itu ditunjukkan ke publik sebagai public accountability, maka para peneliti bisa akan menelitinya secara lebih precise, memotretnya dengan resolusi tinggi, Oke. kemudian melakukan digital forensik seperti yang dilakukan Rismon, Oke. kemudian Roy Suryo terhadap dokumen yang diupload oleh Interupsi Dian boleh, Sandi Mbak? tersebut. Oke, silakan. Nah Silakan, itulah. Interupsinya ya gini, kan? kembali lagi Gitu. sampai hari ini kita Jadi dengar sekali lagi kita bukan narasinya. minta. Lihat dong, lihat dong Kita ijazahnya bukan ya. minta Ini kan yang menjadi tadi. menarik. Gitu. Mereka dari bulan Januari sampai April sudah mengklaim ijazah ini palsu 1.000.000%, 1.000.000%. It means absolutely. Nah kalau sudah yakin, bertahan saja Kenapa dengan cari bukti argumen lagi? itu. Kenapa harus minta-minta bukti yang ada pada kami? Yo, Bukan begitu bro. Nah ini kan dia nggak paham. Ini nggak paham dia. Kami. Ini Jadi dia nggak paham yang namanya public sudah accountability. yakin, Dia tidak pertahankan ke paham. sidang. Bro, Tugas kami ini membuktikan bro, ijazah ini kami bukan untuk kita, Dan nanti diuji di tetapi sidang. untuk publik, untuk rakyat Indonesia karena sudah dikatakan sebagai dokumen publik. Oke. Makanya Bonatua dapat. Jadi kalau Bonatua minta ya dokumen itu harus diberikan karena sudah ada putusan KIP. Bukan untuk Roy. Ya, itu. Iya, itu kita sepakat untuk itu, Bang. Aku mau Permasalahan Karena itu Instruksi. kasihkan nanti kita minta. Permasalahannya adalah, Kita akan minta. ya klien abang itu Roy Suryo dan kawan-kawan ini menuduh itu palsu 1 Memang triliun. iya, 99,9% palsu. Memang Sudah pertahankan iya. itu, jangan Justru nanya itu. kami. Memang iya. Kami buktikan. Dengan bukti yang dia punya, Memang iya. tidak pernah melihat ijazah itu, dia bilang itu palsu. Sekarang ngemis-ngemis. Loh, yang ngemis siapa? Minta ijazah itu dia teliti. Loh, yang ngemis siapa? Katanya udah Saya teliti. mengatakan kalau Anda berani, ini sudah dinyatakan sebagai dokumen publik. Karena itu siapapun yang meminta dokumen itu harus diberikan Ini loh, Bang, sebagai tadi kan abang public bilang dokumen. tidak boleh Paham nggak? diraba, tidak Makanya boleh gini. kemudian Sekarang ada yang minta namanya itu. informasi publik, kebebasan informasi Sepakat itu, publik. sepakat. Karena Kita itu tidak- nanti Bonatua akan minta itu ijazah itu, Oke. ya kan? Coba kita dengar tadi Pak Ah, Bonatua gitu. mau interupsi, silakan. Pak. Minimal scan aslinya lah. Aku mau clearkan dulu ya, karena aku lama jadi aktivis informasi publik. Jadi menurut undang-undang KIP itu bahwa yang namanya badan publik itu adalah sumber dananya yang dilihat. Iya. Dari mana? Kalau dia menggunakan APBN, APBD, maka dia disebut Badan publik. Publik. Yes. Bahkan yang walaupun dia tidak badan publik, tapi dia menggunakan APBN, APBD, Ada itu bisa pertanggungjawab- kena undang-undang Ya. KIP. Contohnya apa? Partai. Itu bisa kita mintakan. Bahkan aku sudah bersurat ke partai-partai sekarang. Kenapa? Dia menerima dana APBN. Nah, untuk Danantara itu sudah firm bahwa itu adalah badan publik karena dia dibentuk oleh undang-undang. Ya. Sepakat itu, Nah, nggak ada yang di bantah itu. undang-undang KIP itu bukan. dibantah. Jadi disebut undang-undang KIP itu. Lembaganya, Bang. Sepakat. Loh, Orang di lembaga. dalamnya bukan pejabat publik. Nah, Loh, jadi itu gini, it ini doesn't make publikan lagi. sense. Ya, Nggak masuk coba, akal. coba. Oke. Jadi, silakan. yang namanya pasal 18 itu bukan disebut pejabat publik, tapi terkait jabatan publik. Oke. Jabatan publik itu bukan harus pejabatnya, bukan harus struktural, fungsional juga bisa, pegawai juga bisa. Artinya Pak Jokowi ada jabatannya di situ. Terserah mau jabatan apa, tapi bukan pejabatnya ya, jabatan. Jabatan itu kan lebih sifat kekerjaannya ya, bukan orangnya. Makanya sekarang aku sudah Danantara ini mudah-mudahan bulan 2 nanti sudah mulai sidang. Aku sudah minta, kenapa? Interupsi, coba. Boleh Silakan, interupsi? silakan, Mas. Saya mau tanya Pak Bang Bonatua. Setelah abang nanti dapatkan semua ijazah legalisir ini, secara lengkap. Abang mau kemanakan barang itu? Mau kasih Roy Suryo untuk meneliti? Urusan dia lah. Apakah percaya seorang terdakwa meneliti bukti yang Urusan memberatkan dia. dirinya, lalu dia akan objektif menilai hasilnya? Aku di sini akan membuktikan Apakah percaya bahwa 10 tahun dokumen-dokumen pemerintah publik merusak itu Indonesia? kuserahkan ke publik. Itu politik dan di luar konteks. Kuserahkan ke publik. Semua berhak. Kalau minta ke aku silakan. Tapi aku bukan itu intinya. Begitu aku sudah buka jalan, semua orang bisa minta. Iya. Bahkan abang ini juga kalau dari Iya dong. bisa minta. Iya, sepakat. Cuman masalahnya mungkin butuh waktu. Karena Ya. aku sudah buka. Jadi publik-publik pun sekarang kalau mau Jadi, minta ijazah Menurut siapa? abang fair nggak kalau para tersangka meneliti itu lalu menyimpulkan? Silakan. Aku Pak. nggak kurang paham kalau masalah hukum. Kenapa? Karena logika aja. Dia bilang Karena kan apa? kalau palsu, Nah. ya maka dia bebas. Tapi kalau asli, maka dia menjadi terhukum kan konsepsinya gitu. mungkin Bagaimana gini. dia akan objektif meneliti itu sementara sangat berpengaruh terhadap nasib hukumnya? Kalau aku bang gini bang, mendingan gini Itu. supaya enak ya. Ya. Lokus time-nya kita kurung ya. Kalau aku kan 2005 ke sekarang. Kalau Pak RRT itu 1985 ke 80.
Kalau Bambang itu SMA 85 80 ke bawah. Jadi ini mungkin kita harus bisa pisahkan. Nah, kami ada garis singgung dengan Bang RRT ketika ijazah yang kukumpulkan ini menyambung ke data penelitian mereka, sampel mereka. Sekarang itu sampel yang mereka teliti kan dari Bang Dian Sandi. Oke. Ya. Itu semua identik kecuali tanda tangan. Yang 9 item yang disembunyikan. Itu yang mau kita cek. Kalau nanti ini matching yang 9 item ini dengan punya Dian Sandi, berarti sampelnya. Jadi ada 6. Silakan coba Pak Refli, Ya, secara gini, hukum Anda jelaskan. ada 6 public performance dari ijazah Jokowi. KPU Solo, ya legalisir tadi. KPU DKI legalisir juga. Solo 2 kali. KPU Nasional, ya 2 kali saya hitung sekali lah. Anggap aja. Gubernur 1. Gubernur 1, 2 kali, 5 sudah. Kemudian yang Dirtipidum 6. Kemudian yang Dian Sandi 7. Kemudian yang terakhir GPK 8. Dari 8 itu ya, one thing for sure, ada yang berbeda. Pertanyaan saya adalah, ada apa kok tiba-tiba ada ijazah yang berbeda? Asumsi. Kok asumsi gimana? Kita sudah temukan faktanya. saintifik, Iya, kita laporkan. buktikan. Kalau memang ada yang Kita laporkan. yang terakhir itu berbeda. Nah, karena itulah kemudian ini pada khawatir ditutup informasinya. Wah, pejabat yang legalisir dan lain sebagainya. Karena itu akan ketahuan, nanti akan dicek berdasarkan informasi publik. Apakah memang yang melegalisir itu adalah pejabat yang memang benar-benar ada pada waktu itu? Ataukah jangan-jangan nggak ada pejabatnya? Itu yang paling penting. Nah, kalau itu yang terjadi maka sudah jelas. Ini ada sebuah konspirasi Ini besar. asumsi aja juga. Berikutnya lagi adalah ya, yang kita persoalkan itu tidak hanya ijazahnya saja. Oke. Ijazah itu sepanjang dia cuma ditaruh di bawah tempat tidur nggak ada masalah. Tetapi begitu dia digunakan untuk jabatan publik, Oke. disitulah masalahnya. Maka ijazah yang 85 itu bermasalah ketika dia digunakan dalam pemilihan wali kota di Solo, Gubernur DKI, Presiden Republik Indonesia. Dan itu bisa jadi kemudian bukan ijazah yang sesungguhnya. Oke. Dan kemudian ijazah-ijazah yang digunakan itu berbeda dengan apa yang ditampilkan terakhir. Oke, baik. Itu Sepertinya besar. Anda dan tim Anda ini sudah yakin sekali ya Bang ya? Yakin Kalau kita lihat dari 99,9%. persidangan, Itulah yang berkas menyebabkan sudah kasus ini dilimpahkan lama. dengan cepat. Oke. Kalau mereka yakin dari from the beginning, cepat kasus ini Oke, berjalan. berarti artinya mereka Anda kan sudah mengandalkan siap untuk penyidik-penyidik menjalankan aja yang persidangan? penyidiknya Sudah siap saja ya, Bang, ya? ragu-ragu coba bayangkan. Sudah siap Nanti untuk kalau bersidang? Hah? Nanti Sudah siap kalau untuk penyidik- bersidang? Sudah sangat Sudah siap. siap. Kita Yang akan tidak bahas yang usai tidak jeda siap pemirsa, itu tetap penyidiknya justru. Sama mereka. Gurihnya krimilan. Anda kembali di interupsi pemirsa. Roy Suryo CS tampaknya sudah siap untuk menjalankan sidang. Seperti apa Bang Refli? Yang tidak siap itu penyidik. Kenapa? Itu masalahnya. Karena yang dilimpahkan itu saya katakan sumir, prematur. Tidak lengkap. Bagaimana kemudian mau membuat sebuah dakwaan yang komprehensif kalau dipenuhi dengan ketidakjelasan. Kalau dari tim Anda sendiri sudah mempersiapkan saksi dan ahli belum? Sudah. Sudah. Berapa Jadi- kira-kira akan dibawa? Yang untuk diperiksa, jadi lucu. Sudah dilimpahkan, kan mestinya kan kewenangan kejaksaan meneliti. Oke. Kalau dia minta kurang dia bilang sama polisi kan begitu, sama penyidik. Ini enggak. Penyidik kemudian berinisiatif untuk memanggil saksi dan ahli kami. Jadi nanti pada tanggal 20 Januari Oke. itu akan ada 7 ahli dan 3 saksi fakta. Oke, Saksa. boleh bocorin dikit Bang satu? Salah satunya Rocky Gerung. Oke. Dan Rocky Gerung itu luar biasa karena diperiksa pada tanggal ulang tahun dia nanti. Oke. Ulang tahun dia ke-67 tahun bayangkan. Special 67 ya? edition lah itu. Special edition. Oke. Coba bayangkan. Baik, saya mau mendengar Bang Freddy. Bang, Rocky Gerung nanti akan hadir sebagai saksi ya? Sebagai ahli. Sebagai ahli, oke. Jadi kan gini, Bang Refli ini tahu persis bahwa proses sistem peradilan pidana itu ketika berkas sudah dilimpahkan, nanti diteliti. Kalau memang itu kurang lengkap, nanti kan dikembalikan. Nah, ketika dikembalikan itu, maka penyidik harus melengkapi sesuai petunjuk. Ya, sampai saat ini kita belum mendengar penyidik maupun dari jaksa mengembalikan berkas itu. Makanya saya bingung apa yang disampaikan Bang Refli itu. Ya, kecuali nanti Ya dia nggak baca soalnya, nggak mengikuti kasusnya. kecuali Makanya dia nanti bingung. itu dikembalikan. Kan faktanya sampai sekarang belum dikembalikan, Bang. Yang ada Baru 2 hari. menurut Kuhap adalah ya setelah dilimpahkan nanti diteliti itu 14 hari, ini Kuhap yang baru 14 hari kalau tidak ada
di pernyataan atau diamnya dari jaksa, maka itu otomatis lengkap. Dan itu harus segera disusun dakwaan untuk dilimpahkan ke persidangan. Oleh karena itu seperti pernyataan saya tadi, ya ketika ini nanti sudah dinyatakan lengkap, maka akan penyerahan berkas, bukti, dan para tersangka. Disitulah kami mendesak pihak kejaksaan agar menahan teroris ini. Kenapa menahan? Karena masih berisik terus. Oke. Ya. Interupsi. Bikin rusuh terus, berisik. Gitu loh. Menurut tim Anda seperti itu, Mas Agus sekarang? Interupsi. Coba Bang, silakan Mas Refli. Coba kita ya, dalam perdebatan seperti ini, siapa yang berisik? Sama berisiknya kita. Itu juga berisik sana. Oke. Ya kan? Lucu sekali kalau mengatakan bahwa yang berisik itu hanya Roy Suryo misalnya, Dr. Tifa. Semua berisik, Andi Aswan berisik, Anda berisik dan lain sebagainya. Semua orang berdebat di ruang publik, tapi perdebatan tersebut akan mencerahkan kalau disertai fakta dan data serta analisis yang baik. Kalau cuma sekedar defense, kalau kita ngomong A, dia ngomong B, itu namanya eksplanasi negasi. Karena itulah saya katakan, pasti kalau saya jadi jaksa ya, JPU-nya, pusing saya. Gimana menyusun sebuah tuntutan yang adequate, yang memadai dengan berkas yang begini. Yang tiba-tiba saksi dan ahlinya belum diperiksa lagi. Tiba-tiba ya sudahlah, periksa dulu saksi dan ahli. Padahal sudah dilimpahkan. Kan lucu kan? Coba saya mau mendengar dari Bang Rifai. Bang tadi sudah di-spill sedikit, ada 7 saksi, kemudian juga ada 3 ahli ya. Tadi 7 ahli, 3 saksi. 7 ahli, 3 saksi, salah satunya ada Roky Gerung nanti akan menjadi ahli. Ya sebenarnya kan kembali lagi yang saya bilang ini terlambat dari November loh. Sampai berkas dikirim baru sekarang agak serius ya. Tapi oke lah. Manfaatkan Yang terlambat saja 20 itu penyidik. Januari untuk segera didengar. Kita sudah ajukan segera November. lengkapi ya. Karena nanti kesempatan yang ada diberikan nanti perdebatan lagi. Dan perlu diingat loh, terdakwa ini bisa dengan 2 cara mengajukan ahli dan saksinya. Bisa saat penyidikan, Bisa proses bisa di persidangan. Nah nanti dikhawatirkan karena di penyidikan ini nggak serius, tahu-tahu dianggap penyidik dilempar diajukan di persidangan. Tapi kembali lagi kalau betul serius diajukan, kami dukung ya. Dan kami juga berharap semua didengar oleh penyidik agar berkas ini lengkap untuk dikaji. Karena juga saya berharap persidangan nanti juga bisa berjalan objektif, komprehensif ya, dan cepat, diikuti masyarakat ya. Dan nanti banyak pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik terkait dengan hukum, KUHP baru, bagaimana alam demokrasi ini dijaga, bagaimana juga hak pribadi tetap dihormati, bagaimana soal teknologi ini bisa dimanfaatkan, jangan sampai disalahgunakan kemajuan IT. Prediksi Anda kira-kira berapa lama persidangan ini Bang akan berjalan? Termasuk perjuangan Bang Bonar juga saya cukup salut ya. Banyak nih bisa kita petik di sini. Menurut Anda akan berapa lama nanti persidangan ini berjalan? Prediksi saya kalau hitung-hitungan Pak mungkin 5-6 bulan setelah Lebaran baru mulai ya. Karena akan kepotong-potong puasa, lalu sidang biasanya 4-5 bulan. Apalagi saksi dari penyidik banyak 100 lebih. Tadi juga dari pihak terdakwa ada sekitar 15-20 orang ya. Biarkan semua mengeluarkan bukti-buktinya, kajian-kajiannya, agar hakim bisa mengambil keputusan yang terbaik setelah mendengar argumentasi, pertimbangan, dan pembuktian dari kedua belah pihak. Bahkan Pak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa dia akan hadir di persidangan. 100%. Interupsi. Silakan Mas Refli. Anda dari pihak Anda selalu bilang katanya takut ada intervensi politik. Emangnya yakin akan ada itu? Bukan takut, itu adalah fakta. Ya kan? Anda yakin Indonesia ini negara yang independen penyidiknya atau penegakan hukumnya? Kalau enggak, kita enggak berdebat dari di sini. I don't know, you tell me. Iya kan? Nah, karena itulah kemudian kita katakan bahwa kasus ini dari awal memang aromanya politik. Padahal kausa primanya adalah apakah ijazah Jokowi asli atau tidak. Loh kok muter-muter? Ditanya, kau punya ijazah asli apa enggak? Kau enggak percaya, aku udah 10 tahun jadi presiden ya kan? Kau enggak percaya, aku ini sudah 5 tahun jadi begini-begini. Kan bukan itu. Kita ingin ada sebuah pembuktian yang memadai soal keaslian ijazah itu. Nah GPK, gelar perkara khusus, sudah menunjukkan ijazah itu yang sokol asli, ya kan? Artinya kepada titik itulah kita harus melihat. Nah, berani nggak itu dibuka secara independen, diteliti secara independen? Karena yang namanya scientific approach adalah objektif sifatnya. Kalau saya mengatakan ini argumen saya, ini fakta saya, maka fakta dan argumen itu harus bisa diuji bersama. Nggak bisa hanya dikatakan oleh penyidik saja. Karena itulah kita meminta ada yang namanya laboratorium forensik yang independen. Jadi tidak hanya dilakukan oleh penyidik, karena secara teoritis penyidik dan tersangka ini kan 2 pihak yang berlawanan. Penyidik itu menersangkakan, tentu saja kita kemudian melawan balik. Nah, karena itulah kita minta independensi. Dan ini adalah persoalan yang laten, makanya ada yang namanya
reformasi, percepatan reformasi Polri yang dipimpin oleh Pak Jimil. Kalau ini nggak mungkin ada begitu. Silakan Bang. Ya, dari aku Sedikit sih, saja Bang intinya. jadi aku berharap nanti pada saat apapun nanti perkembangan kasus ini, data-data publik yang kukumpulkan ini bisa membantu menerangkan kasus ini. Suka atau tidak, data ini diperlukan. Kenapa? Ini kan bagian dari puzzle dari sejak beliau dari lulus kuliah sampai pensiun dari presiden. Ini perlu karena apa? Ini menyimpan jejak-jejak waktu 5 tahun sekali, bahkan ada yang hanya 2 tahun di DKI. Oke. Semoga ya. Oke, Jadi baik. saya harap publik dukung terus. Oke. Karena ya. Oke, udah ya Bang Monato ya. Baik, saya ke Bang Freddy. Bang, tadi dikatakan dari Roy Suryo katanya siap sidang, tapi faktanya pasti akan ada intervensi politik. Ya, jadi kan sejak awal mereka ini sudah mengatakan ijazah ini palsu. Sekian ratus persen, sekian triliun. Ya. Ya. Justru mereka inilah yang tidak konsisten. Oke. Sudah menyatakan palsu, sudah meneliti katanya, tapi terus mencari bukti. Oke. Ini betul sepakat bahwa pembuktian kasus ijazah seperti ini sangat sederhana. Perkara yang seperti ini kan banyak sekali. Oke. Ya pihak universitas sudah menyatakan sebetulnya ini selesai, clear. Oke. Tetapi semua dibantah oleh orang ini. UGM-nya dibantah, ya KPU-nya dibantah, kepolisian. Pokoknya sepanjang tidak sama dengan hasil penelitian mereka itu tidak ada yang benar. Interupsi. Komnas HAM dibantah, gitu loh. Makanya, oke lah, oke. Interupsi. Jadi kita tunggu saja di proses persidangan. Interupsi. Nanti publik akan menilai, Interupsi. proses Oke. akan terbuka. Baik, proses akan terbuka di Interupsi. persidangan. Baik, pemirsa, Kalau berani polemik di CLS ijazah Solo dong, berani Jokowi ini belum tampil, akan berani selesai di meja muncul. persidangan. Persidangan yang adil dan bebas intervensi politik tidak hanya memenuhi rasa adil tapi juga memperkuat supremasi hukum. Saya Aya Nufus, nantikan interupsi pekan depan.